Shalom. Today with Pastor Dr. Andy. Program ini terselenggara atas kerjasama dengan KNB Ministry dan Kantor Hukum Dr. Padriyadi Wiharjo Kusumo, SS, SH, MH, dan rekan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya percaya setiap kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan pelita bagi jalan kita, amin. Baik, saya undang kita bangkit, kita memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap, amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua semangat memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, berita. Siap-siap terbang bersama dengan Tuhan. Mari katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu semangat memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ku menantikan-Mu, beri ketuaan. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Ku terbang, haleluya, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, haleluya, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman bersama dengan Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Benar Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat suara kita, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mengalir dalam ya Yesus, jiwaku sungguh, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hatiku ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita untuk jamahan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Mari terima jamahannya, buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Dia yang ambil alih, biarkan Dia yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Biarkan Allah Roh Kudus yang memenuhi, mengubahkan kehidupan kita saat ini. Oh ya Allah, bataka ya Allah, basyika Allah, Allah. Oh Yesus, kami buka hati kami untuk jamahan. Kau limpahi kami dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Oh kami rindu rahmat-Mu memenuhi kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kami, kita buka hati kita, dan kita katakan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka
kasih Yesus, terima kasih. Ambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami taruhkan keberadaan kami di hadapan-Mu. Apapun saat ini yang kami alami, kami taruhkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang turunkan tangan-Mu untuk menjawab setiap pergumulan kami, untuk mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo. Biar pengurapan-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang dilepaskan ya Tuhan, itu boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap kami para pendengar ya Tuhan. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu pikiran kami, hati kami, telinga kami, untuk tidak fokus kepada firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami buka hati kami untuk jamahan-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima tuntunan-Mu melalui firman yang dilepaskan oleh hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Biarlah pada malam yang spesial ini saudara, kita kembali boleh bersua, bertemu. Dan tentunya saya sangat bersukacita karena kita dapat bertemu kembali saudara. Ini adalah minggu malam atau malam Senin saudara, sebagaimana ini adalah merupakan acara ruang kesaksian. Dan tentunya saya berharap saudara dapat juga kiranya membagikan kesaksian-kesaksian kepada kami untuk boleh kami bagikan kepada saudara lainnya. Baik saudara, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Haleluya. Kembali kami tantian dia mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami. Bahkan malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan melalui ruang kesaksian ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pengenalan kami hari lepas hari semakin sempurna. Haleluya. Makasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengambil alih acara pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-umat-Mu melalui hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Ya baik, kita ketemu lagi bersama dengan saya Pastor Dr. Andi, dan tentu sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Saya berharap dan berdoa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan terutama bagi saudara yang pertama kali baru bergabung bersama dengan kami, we would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta, and don't forget to subscribe. Jangan lupa untuk subscribe video atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Amin. Haleluya. Baik saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana ini adalah minggu malam atau malam Senin saudara, merupakan ruang kesaksian. Dan kali ini saudara, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang dahsyat saudara,
yang akan disampaikan oleh saudari kita yang ada di Iran, saudara. Ya, kita tahu bahwasanya Iran adalah salah satu negara Islam yang sangat kuat dengan syariat Islamnya, saudara. Nah, ini bagaimana saudari kita ini, saudara, ya, dapat mengenal Yesus, dan apakah ketika dia menerima Yesus itu juga menjadi berkah keluarga intinya juga menerima Yesus seperti dia, saudara. Nah, bagaimana kisahnya? Inilah yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, saudara. Tetap stay tune bersama dengan saya sampai selesai. Amin, saudara. Haleluya. Ya, baik. Pertanyaan saya, saudara, tahukah bahwa dari 7 miliar orang yang hidup di bumi, 2 miliar diantaranya adalah Kristen dan 2,1 miliar adalah Muslim. Dua agama yang berbeda ini memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Hal ini yang dirasakan oleh Fatimah yang mempelajari kebenaran tentang masing-masing agama tersebut dalam pencariannya terhadap hubungan yang sejati dengan Tuhan. Fatimah berkata, The inside, I felt like there was a huge rock hanging in my heart. I could feel it. I could even tell you what it looked like. I mean, what the size of it was, what it looked like. It was real and it was painful. It was like something that would draw me down and wouldn't let me, live. There was no hope in it. There was no hope for the future. Di dalam hati saya merasa seperti itu. Ada batu besar tergantung di hati saya. Saya bisa merasakannya. Bahkan saya bisa memberitahu saudara seperti apa kelihatannya. Maksud saya, berapa ukurannya itu, seperti apa adalah nyata dan menyakitkan. Itu seperti sesuatu yang akan menarik saya dan tidak akan membiarkan saya. Saudara tahu, hidup tidak ada harapan di dalamnya dan tidak ada harapan untuk masa depan. Fatimah dibesarkan di Iran sebagai seorang Muslim. Tentu pertanyaannya, bagaimana pandangannya sebagai seorang anak yang dilahirkan di keluarga Muslim? Berikut pandangan Fatimah. It's not by choice, it's by heredity. So if your parents were Muslims and you're born in that family, you're automatically a Muslim. Fatimah berkata, menjadi seorang Muslim bukanlah karena pilihan. Itu karena keturunan. Jadi jika orang tua saudara adalah Muslim, dan saudara lahir di keluarga itu, saudara secara otomatis menjadi seorang Muslim. Tetapi Fatimah menolak keyakinan orang tuanya yang Muslim itu. Mengapa? Berikut penuturan Fatimah. At a very young age, I started questioning existence, questioning whether there was a God or not. I would be like spending hours and hours and hours thinking about what would God look like? What would he, where would he be? But traditionally in Islamic culture, you don't ask these questions. They're tabooed. If you start asking questions like these, they will call you faithless. Di usia yang sangat muda, saya mulai mempertanyakan keberadaan, mempertanyakan apakah ada Tuhan atau tidak. Saya menghabiskan berjam-jam untuk memikirkan, merenungkan tentang seperti apa Tuhan itu. Saudara tahu di mana dia? Akan tetapi secara tradisional dalam budaya Islam tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena dianggap tabu. Saudara tahu, jika saudara mulai mengajukan pertanyaan seperti ini, mereka akan menganggap saudara tumbuh tanpa iman. Tuhan dalam Al-Quran adalah satu-satunya Tuhan yang pernah ada, yang hanya dikenal oleh Fatimah. Bagaimana pandangan Fatimah tentang Tuhan yang dicatat dalam Al-Quran? Nobody knows his plans. You just know that he cares about morality, and in order to go to heaven, you must do good works. So it's through your good works. Menurut Fatimah, dia bukan Tuhan pribadi. Dia jauh dan dia pencipta. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu sifatnya. Tidak ada yang tahu rencananya.
Saudara hanya tahu bahwa dia peduli dengan moralitas, dan saudara tahu untuk pergi ke surga, saudara harus berbuat baik, bekerja, melakukan amal ibadah. Saudara sebagai Fatimah remaja mencari jawaban tentang keberadaan Allah dengan membaca buku-buku dan pertanyaan kepada peramal. I did that for a few years. Like I said, I was still searching for God. That practice did not lead me to know God. But still I searched. I had no choice. Something in me would not rest. And finally I came to a conclusion. I said, God, you're either so complicated that I could never know you, or you're just right in front of my eyes and I can't see you. And so I remember, like, every day I would cry and ask God to show me himself. That, look at the sun. Are you the sun? Is that how you reveal yourself? Where am I supposed to look? Saya katakan saya masih mencari Tuhan, dan praktek itu tidak menuntun saya untuk mengenal Tuhan. Tetapi tetap saja saya mencari. Saya tidak punya pilihan. Sesuatu dalam diri saya tidak akan berhenti. Dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan yang saya katakan, ya Tuhan, Engkau begitu rumit sehingga aku tidak pernah bisa mengenalmu, atau Engkau berada tepat di depan mataku dan aku tidak bisa melihatmu. Jadi saya ingat seperti setiap hari saya menangis dan memohon Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada saya dan melihat matahari. Apakah dia matahari yang adalah bagaimana Engkau mengungkapkan dirimu? Engkau tahu siapa aku yang seharusnya melihatmu. Tangisannya dijawab ketika Fatimah mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri di dalam mimpinya. That Jesus and I were walking in a rose garden. Gonna make me cry. And we were walking, and in the dream I'm thinking he's a prophet. He's walking and I'm just following, and he said, do you want to come with me? And I said, yes. And I said, and he said, then follow me. And I said, my mind thinking, how would you follow a person who's not even, he was a prophet a long time ago. How would you follow a person and not his instructions? How would you follow? So that was kind of puzzling. Why would he ask me that? Fatimah berkata, saya bermimpi bahwa Yesus dan saya berjalan di Taman Mawar. Saya menangis dan kami berjalan masuk dalam mimpi. Saya berpikir dia adalah seorang nabi. Dia berjalan dan saya hanya mengikuti, dan dia berkata, apakah engkau ingin ikut dengan aku? Saya berkata, iya. Dan dia berkata, kemudian, ikuti aku. Pikiran saya mulai bekerja, bagaimana mengikuti seorang pribadi yang bahkan tidak. Maksud saya mengenalnya seorang nabi sejak dulu. Saya mengikuti seseorang dan perintahnya. Saudara tahu, apakah saudara akan mengikutinya? Hal tersebut seperti teka-teki. Mengapa dia menanyakan saya, apakah saya mau ikut dia? Ujar Fatimah. Setelah malam demi malam Fatimah merenungkan mimpinya bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara, selanjutnya Fatimah kembali bermimpi tentang Yesus Tuhan. Dan gereja mula-mula, gereja-gereja baru, gereja-gereja modern. Saudara tahu, dia melanjutkan penuturannya. Saya bermimpi tentang hal-hal tersebut. Saya bermimpi tentang semua keluarga sedang bergandengan tangan dan pergi ke gereja. Fatimah pindah ke Amerika Serikat ketika dia berusia 20 tahun. Dia bertemu dengan seorang rekan kerjanya yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya kepada Fatimah. Lebih jauh Fatimah berkata, Jesus. It was after he accepted the Lord Jesus that he found joy and peace, and those words just popped. And I said, wow, this is good. And he said every time he receives it, every time they pray for him,
he is filled with joy and peace. I said, oh, I want that. I want the joy and peace, you know. Dia menemukan sukacita, damai sejahtera, dan kata-kata itu muncul begitu saja. Dia maksudnya rekan kerja Fatima berkata, wow, ini bagus. Dan dia berkata setiap saat dia menerimanya. Setiap berdoa dia dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Saya katakan, saya menginginkannya. Saya ingin sukacita dan damai sejahtera. Jadi Fatima pergi ke gereja, seorang pelayan Tuhan wanita di sana bertanya padanya, apakah Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Bagaimana jawaban Fatima? Did he say that? Did he say that he was God? And she said, yes, he says that. I said, sure, I believe he's good. Trust me, I'll find out if he's not. Think of, I'll just find out, things aren't true. But I'm willing to give Jesus a try, definitely. And she said, do you want to pray, salvation prayer? Absolutely. So it was because of I think God had softened me up to the point that, I was soft toward God and I wasn't, resistant. Saya bertanya, apakah Yesus adalah Tuhan? Apakah dia adalah Tuhan? Pelayan Tuhan wanita itu menjawab, ya benar, dia adalah Tuhan. Saya katakan setuju, saya percaya dia adalah Tuhan. Lalu pelayan Tuhan wanita itu bertanya, apakah Anda mau menerima doa keselamatan? Tentu saja. Malam itu setelah pencarian bertahun-tahun, Fatima berdoa untuk menjadi seorang Kristen. Dia berkata, that stone that I could, it was sharp even. I could feel how sharp and painful it was. That was gone. It was completely gone. That night, the Lord just like He took His hand in my heart and took that rock out permanently. Segala sesuatunya mulai berubah. Batu keras yang mengganjal hatiku selama ini mulai bergeser, bergerak, dan hilang lenyap. Saudara tahu, sebelumnya itu sangat tajam dan sangat menyakitkan. Malam itu semuanya telah hilang lenyap. Saya merasakan tangan Tuhan mengambil batu keras itu dari hatiku selama-lamanya. Hal yang signifikan, yang sangat penting, yang Tuhan lakukan bagi kehidupan saya adalah Dia memberikan pengharapan kekal. Saat saya mengenal Tuhan lebih lagi, saudara tahu, Tuhan memberikan mimpi-mimpi lagi untuk menunjukkan bahwa firman-Nya benar. Segala yang saya baca, Tuhan mendukung saya. Hari ini ibunya Fatima, saudara laki-lakinya dan 2 saudara perempuannya telah menjadi orang Kristen. Fatima adalah seorang pialang real estate atau agen perumahan dan belajar untuk menjadi psikolog. Dia juga telah menikah dan memiliki 2 putra. Fatima memahami Muslim yang sangat ingin tahu tentang Yesus dan sebelumnya benar-benar tidak mengenal siapa Yesus. I would say don't say no just because your parents were Muslims, parents before, your great-grandparents were Muslims, and this is what you're always taught. You need to find God for yourself. He's available. If Jesus says He's God, then He will prove it. All you have to have is an open heart to allow Jesus to come in, and then you will know for yourself if He's God or He's not God. Saya ingin menyampaikan, jangan katakan tidak untuk mengenal Tuhan Yesus hanya karena orang tua saudara adalah Muslim. Saudara diajar untuk tidak boleh mengenal Tuhan karena buyut saudara adalah Muslim. Saudara butuh menemukan Tuhan bagi kehidupan saudara. Dia ada. Kalau Yesus berkata Dia adalah Tuhan, karena memang Dia adalah Tuhan, dan Dia akan membuktikannya. Apa yang saudara butuhkan untuk
Mengenalnya adalah dengan cara membuka hati. Bukalah hati saudara dan izinkanlah dia masuk untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Lalu saudara akan mengetahui apakah dia Tuhan atau tidak. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan satu kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang perempuan muda yang bernama Fatima yang sebelumnya tinggal di Iran, saudara. Sebagaimana saya katakan di awal, Iran adalah merupakan salah satu negara Islam yang ada di Timur Tengah, saudara, ya, yang menjalankan aturan-aturan Islam atau syariat Islam yang begitu sangat kuat, sangat ketat, saudara. Dan ini yang dirasakan Fatima selama ini, saudara, ya, bahwasanya apa yang dia peroleh dari buyutnya, dari orang tuanya, saudara, ya, itu membuat dia gelisah, saudara, ya, karena dia percaya bahwasanya Tuhan yang dicatat di dalam Al-Quran itu, saudara, ya, tidak seperti yang dia pikirkan, saudara, ya. Ya, kita tahulah, ya, apa ya yang diajarkan oleh Al-Quran tentang Tuhan, saudara, ya, dan ini juga perlu kita pahami, saudara, ya, karena Tuhan yang dicatat dalam Al-Quran itu adalah Tuhan Zat, saudara, sementara yang diajarkan Alkitab adalah Tuhan pribadi, Tuhan Roh, saudara. Tentu, ya, apakah Tuhan orang Kristen itu sama dengan Tuhannya orang Islam, saudara? Memang ini menjadi satu perdebatan, saudara, ya, di sekolah teologi juga, saudara, ya, sebagaimana pernah saya ikuti, saudara, ya, di program doktor, saudara. Ini menjadi satu perdebatan, ya, karena sebagian teolog mengatakan kalau kita merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, maka Tuhan yang disembah oleh orang Islam dan yang disembah oleh orang Kristen itu sama, saudara, ya. Alasan para teolog ini adalah, ya, bahwasanya, ya, saudara-saudara kita itu belum sampai pada level, saudara, ya, sebagaimana yang saudara alami, yang saya alami, saudara. Nah, untuk itulah kita perlu, saudara, ya, untuk memberitakan Injil damai sejahtera supaya mereka yang mengalami sampai level, saudara, ya, di mana kita peroleh hari ini, saudara. Tapi beberapa teolog juga mengatakan, saudara, ya, bahwasanya, ya, Tuhan yang disembah oleh orang Islam dan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu berbeda, saudara, ya. Alasannya adalah, ya, Tuhan orang Islam itu adalah Zat, saudara, ya, Zat. Nah, sementara Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang berpribadi, Tuhan Roh, saudara. Jadi, ya, Tuhan Zat versus Tuhan Roh, saudara. Nah, ini kan sangat menarik, saudara. Dan itu kadangkala, ya, menjadi pertanyaan besar, saudara, ya, buat rekan-rekan kita, saudara sepupu kita, saudara, ya, mereka terus bertanya-tanya, saudara, ya, mereka bertanya-tanya, saudara. Nah, umumnya bagi mereka yang dari latar belakang perempuan, saudara, ya, jadi saudara, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan buat mereka sendiri, saudara. Nah, cuman memang, saudara, tradisi, budaya, ya, dan kepercayaan itu juga, saudara, itu mengajarkan apabila mereka mempertanyakan Tuhannya, saudara, maka mereka dianggap tidak punya iman. Jadi ini merupakan suatu tabu, saudara, ya, dan itu juga yang saya alami, saudara, ketika saya masih anak-anak, remaja, saudara, ya, saya menghabiskan waktu saya di masjid, saudara, ya, untuk mempelajari Al-Quran, saudara, ya. Nah, maka ini juga menjadi tanda tanya, saudara, ya, sebenarnya seperti apa sih? Nah, kan kayak gitu, saudara, ya. Nah, sehingga nggak heran, saudara, ya, di dalam pencarian akan Tuhan yang sejati, saudara. Nah, justru yang ditemukan bukan Allah, saudara, ya. Jadi yang ditemukan itu justru Yesus, saudara. Dan ini banyak kesaksian-kesaksian yang dialami oleh para murtadin, saudara, ya. Nah, jadi saya berharap apa yang boleh kita dengar pada
pada malam hari ini, saudara, ya, itu akan meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, bahwasanya Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi Dia bukan hanya tataran seorang nabi, saudara, ya, tapi Dia adalah Tuhan, saudara. Ya, nah tentu, saudara, ini sangat sulit untuk diterima ya oleh saudara kita, saudara, karena memang dari kecil ya mereka sudah didoktrin bahwasanya Yesus itu, bahkan kitab suci mereka itu mengatakan hanya seorang nabi, hanya batas seperti itu, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal ketuhanan Yesus, saudaraku, ya. Mengapa mereka tidak mengenal ketuhanan Yesus, saudara? Ya, karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Jadi Roh Kudus tidak akan mengungkapkan itu, saudara, ya. Jadi kalau saudara bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus, saudara. Kembali saya katakan, mujizat terbesar yang dilakukan oleh Allah adalah pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Amin, saudara, ya. Jadi bersyukurlah kalau Roh Kudus sekarang hidup dalam diri saudara, diri saya, diri kita semua, sehingga kita mengenal akan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara, ya. Dan mari kita terus berdoa supaya ada Fatimah yang lainnya, saudaraku, ya, yang boleh mengenal Yesus. Baik, saudara, saya pikir demikian untuk malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Haleluya. Makasih Bapak, jika malam hari ini kami boleh mendengarkan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh anakmu Fatimah, Tuhan, yang bertahun-tahun terus mencari wajah-Mu. Bahkan sebelumnya dia tidak mengenal Engkau, ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Engkau adalah pribadi yang luar biasa, ya Allah, yang terus mengasihi setiap ciptaan-Mu, Tuhan, termasuk kepada Fatimah. Dan biarlah Tuhan, apa yang dialami oleh Fatimah, Tuhan, itu juga yang dialami oleh begitu banyak pribadi-pribadi di luar sana yang ingin mengenal Engkau lebih dalam. Kau nyatakan kasih-Mu, Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, biarlah Bapa, apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan, biarlah setiap umat-umat-Mu yang boleh mengikuti, menonton, mendengar, Tuhan, acara kesaksian ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan bawa mereka untuk naik pada level yang lebih tinggi lagi, sehingga pengenalan akan Tuhan hari lepas hari semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, kota, bahkan negara di mana mereka tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita kembali akan bertemu, saudara, pada jam 6 pagi, saudara, ya. Kembali saya mengucapkan thank you so much for joining us. May God bless you. Salam sejahtera, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.